Ini adalah konten audio, jadi kalian bisa mendengarkan ini sambil beraktivitas tanpa perlu melihat videonya. Selamat mendengarkan. Arya Shit Podcast. Halo semuanya, kembali lagi di Arya Shit Podcast. Bukan podcast horoskop, melainkan podcast musik. Oke, bukan podcast horoskop pokoknya. Walaupun ada Aries-nya, tapi ini bukan podcast horoskop. Ini podcast musik. Oke, kembali lagi bersama Aries Podcast. Dan di hari ini, bagaimana nih kalian semua? Mungkin hari ini cukup berat untuk kalian. Mungkin hari ini cukup menyenangkan untuk kalian. Pokoknya tetap semangat untuk menjalani setiap harinya. Oke, karena kita hari ini ingin membahas soal lagu-lagu yang populer gitu. Ya kalian sering denger lah, sekarang dengan adanya TikTok banyak sekali lagu-lagu yang tiba-tiba naik lagi, entah lagu zaman dulu lah, entah lagu baru lah, entah lagu yang bahkan udah di-remix dan segala macem. Itu banyak banget semenjak semenjak adanya TikTok, lagu tuh perkembangannya semakin cepat dan semakin, apa ya, semakin semakin cepat terdengar oleh banyak kalangan gitu. Karena secepat itu sih, kayak tren TikTok tuh secepat itu. Kayak lagu misalkan ada lagu enak nih, terus orang kepikiran untuk bikin konten dengan lagu ini. Bikin kontennya viral, lagunya terkenal, langsung naik gitu lagunya. Jadi sering banget kayak kita dengar lagu-lagu populer dan nggak bisa dipungkiri lagu yang populer tuh enak-enak terkadang. Gue juga sering banget nemu kayak lagu-lagu viral di TikTok tuh tiba-tiba kayak, "Ih, kok ini enak ya?" Akhirnya gue masukin ke playlist juga karena enak gitu. Jadi sebenarnya emang emang media promosi juga sih TikTok ini, media promosinya kenceng banget. Kayak kalau kalau lagu lu udah masuk TikTok dan udah dipakai jadi sound, itu otomatis otomatis pasti di, apa namanya, di Spotify lu langsung langsung kenceng, di YouTube lu pasti langsung kenceng dan segala macam. Karena emang secepat itu kalau lu udah terkenal di TikTok tuh secepat itu. Semua orang jadi pada ngedengerin lagu lu, di sana ada lagunya, di sini ada lagunya. Karena terkenal di TikTok, banyak orang yang suka, jadi kayak kafe-kafe pada nyetel, di tempat-tempat umum pada nyetel, jadinya kayak lagunya jadi tersebar di mana-mana aja. Dan yang sekarang ingin gue bahas adalah, kenapa ada beberapa orang yang cenderung malah tidak suka lagu populer. Kayak dia merasa kayak lagu populer tuh kayak, "Aduh gua nggak dengerin lagu-lagu itu." Atau enggak kayak, "Ih lagunya lagu-lagu TikTok." Disebutnya malah lagu TikTok gitu. Karena saking populernya dan saking sering dijadiin sound TikTok-nya dan segala macam, jadinya disebutnya malah kayak lagu TikTok gitu. Jadi kayak kenapa sih orang-orang tuh ada orang yang cenderung tidak suka dengan lagu populer? Mari kita bahas di sini. Mohon maaf mengganggu acara ini. Kami hanya ingin memberitahu bahwa podcast ini belum ada iklan serta belum berpenghasilan. Maka dari itu, berdonasilah jika Anda suka dengan podcast ini. Melalui link yang ada di bio kalian bisa langsung berdonasi. Dan apabila kalian ingin beriklan dengan target pasar yang sangat amazing, kalian bisa langsung hubungi email yang tertera di bio podcast ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Sebenarnya gue yakin orang yang yang bilang nggak suka lagu populer ini tahu kalau lagunya tuh sebenarnya enak. Tapi entah kenapa dia nih kayak nggak mau dengerin aja, kayak kayak udah underestimate aja dengan lagu populer. Padahal lagu populer tuh ada yang enak-enak loh, ada yang bagus-bagus juga gitu. Dan dari artis yang bagus-bagus juga kadang. Jadi kayak ini artis dulunya bikin lagu bagus nih. Bukan dulunya, maksudnya sebelum dia seterkenal itu dari TikTok, dia emang udah bikin lagu bagus gitu. Terus ketika dia ngeluarin album di zaman TikTok ini gitu, misalkan kayak dia ngeluarin album baru nih di 2021 atau 2022 gitu. Itu langsung naik di TikTok dan langsung kenceng.
Terus dianggapnya kayak musisi baru yang baru terkenal dan segala macam, padahal dia sebelumnya udah bikin lagu yang bagus-bagus juga, bahkan lagunya mungkin serupa dengan apa yang terkenal di TikTok. Jadi sebenarnya TikTok ini, eee, bisa dibilang juga salah satu media promosi akan artis-artis bagus juga gitu. Tapi ada aja orang yang kayak nggak suka sama lagu populer. Karena ya gue bisa menyimpulkan orang-orang yang nggak suka lagu yang populer tuh mungkin mereka ini sudah terlalu capek. Mereka tuh udah kayak terlalu capek aja ngedenger lagu itu di mana-mana. Kayak mereka udah ngedengerin di TikTok atau enggak mereka buka reels di IG ada lagu itu juga, dia buka Facebook ada lagu itu juga, buka Twitter ada lagu itu juga, dia ke kafe ada lagu itu juga. Jadinya mungkin udah sangat-sangat capek aja denger lagunya dan terlalu capek ngedenger lagu yang itu-itu mulu dan udah capek ngedenger lagu yang terlalu hype sama orang-orang gitu. Jadi orang-orang udah pada banyak yang hype dan segala macam. Dia kayak, jadi udah capek dengan semua ketenaran lagu ini gitu. Jadinya dia nggak sukanya bukan nggak suka sama lagunya, tapi kayak saking populernya jadi dia sampai nggak suka gitu. Karena udah capek aja mungkin, udah capek kayak denger di sana sini jadinya dia udah nggak mau denger untuk diri dia sendiri gitu. Jadi dia taunya dari orang, dari entah itu dari TikTok, entah itu dari reels, entah itu dari kafe yang pernah dia datangi, atau dari orang-orang di circle-nya dia pada nyetel itu juga. Jadinya udah terlalu capek mungkin dia mendengar lagu populer tersebut. Dan yang sempet gua bilang tadi juga kayak, sebenarnya lagu-lagu populer juga dibikin tuh kadang itu artisnya bagus juga, cuma karena lagu yang satu itu populer jadi dia malah udah males gitu. Padahal kalau misalkan dia itu emang, suka banget dengan musik, dia bisa aja kayak, "Ah, gua coba ah, lihat si artisnya atau enggak lihat albumnya." Terus, didengar satu albumnya, terus dia mungkin suka nanti sama albumnya dan segala macem. Karena terkadang mungkin ya yang gue lihat, dari postingan TikTok itu, kadang orang tuh nggak nyantumin sound-nya, ya agak kasihan sih sama artisnya. Sampai kayak ada artis si siapa ya, kalau nggak salah si Suburban deh, yang lagunya yang Cradles, yang I love everything, the ones that live in my arms, that's all yang itu, terenteng, yang itulah pokoknya. Dia sampai ada orang yang nanya, "Ini lagunya siapa sih?" Gitu. Saking saking orang tuh terlalu banyak ngedit, jadi kayak ngambil lagunya terus diedit sendiri dan diposting jadinya lagu aslinya nggak ke-tag ke dia gitu. Makanya sampai orang tuh nggak tahu si artisnya siapa. Sebenarnya yang salah sih di situnya sih, kasihan aja sama artisnya gitu. Kayak lagunya terkenal tapi orang-orang pada nggak tahu itu tuh lagunya siapa. Padahal kalau misalkan, orang-orang udah pada tahu lagunya, ya coba lihatlah artisnya, coba lihat lagu-lagunya yang lain. Karena itu mungkin dari satu album yang di mana lagunya yang bagus tuh bukan itu doang, bisa aja kayak ada beberapa lagu yang bagus lagi dan kadang pun gue kayak gitu. Kayak misalkan gue nge ngelihat ada satu artis yang bagus nih, wah ini artis bagus banget gitu. Ya, gue juga ngelihat si albumnya gitu, kayak ini dari album apa, coba gue dengerin, oh ternyata yang lagu yang lain enak juga. Mungkin bukan gue doang yang kayak gitu, banyak orang juga yang kayak gitu, cuma ya terkadang orang-orang di TikTok ya taunya cuma lagunya aja. Jadi dia make karena viral, akhirnya jadi make karena semua orang pada make lagu itu, jadinya nggak tahu si artisnya siapa, nggak tahu ini musiknya siapa. Iya, agak kasihannya di situ sih sebenarnya, dari segi artisnya ya. Dan kalaupun misalkan si orang ini emang gak suka lagu populer, terus dia malah nyari artis yang lebih tidak populer untuk dia dengarkan, untuk bisa dia banggakan mungkin.
Itu sebenarnya nggak apa-apa, itu selera sih, itu selera orang. Jadi nggak bisa dipaksain juga kalau lagu populer misalkan dia emang nggak suka dengan lagu itu bisa aja karena ya karena mungkin beda genre sama dia atau enggak emang dia kurang kurang suka aja sama lagunya. Dia lebih suka lagu yang emang dia suka atau misalkan dari artis yang orang lain nggak tahu. Itu sebenarnya bagus dan itu sempet gua bahas juga di podcast ini. Kalian bisa dengerin yang tentang pendengar hipster lah pokoknya. Jadi, benefit-nya orang seperti itu apa gitu. Jadi kayak benefit-nya orang-orang yang nggak mau ngedenger lagu populer, maunya nyari yang, didengarnya yang nggak pernah didengar sama orang lain, yang nemuin dia doang dan segala macem. Itu benefit-nya ya ke artisnya juga sih sebenarnya gitu, dan itu udah gue bahas di podcast gue yang lain, di yang pendengar hipster. Kalau kalian nih sebenarnya tipe yang mana sih? Kalau misalkan mendengar lagu populer, apakah kalian cuma ngedengerin lagunya dari TikTok-nya aja, atau misalkan kalian langsung ke streaming platform terus nyari kayak, "Oh ini lagu enak juga," dimasukin playlist kayak gua, kayak nyari dimasukin playlist dan segala macem. Kalau misalkan enak gitu lagunya dan gue suka, ya gue masukin playlist. Atau misalkan kalian adalah yang nyari terus langsung kalian pelajari si artis ini, didengerin semua albumnya, atau mungkin kalian langsung ngefans sama si artisnya. Bisa aja, karena itu adalah starting point yang bagus untuk mendengarkan sebuah album sih menurut gua. Kayak lu suka dulu lagu yang populer, baru lu coba ngelihat album-albumnya gitu. Kayak lu lihat, "Oh ini tuh dari album ini, ah coba gua dengerin ah albumnya." Kayak, "Oh albumnya ternyata enak juga, ada loh lagu yang enak selain lagu yang ini, ternyata lagu di track yang ini lebih enak," dan segala macam. Itu bebas sih sebenarnya, gimana orangnya aja gitu. Kalau kalian nih tipe yang mana ya? Yang dengerin di streaming platform atau yang ngedengerin di TikTok doang? Atau yang bener-bener nyari sampai ke albumnya? Atau kalian cuma ngegunain lagu itu karena emang lagu itu lagi viral aja? Tulis di kolom komentar jika kalian emang mau menjawabnya gitu. Ya paling segitu aja sih, singkat aja soal kenapa orang cenderung tidak suka lagu populer gitu. Oke, segitu aja dulu podcast Arya Shit episode kali ini. Follow podcast Arya Shit, follow sosial media, dan sampai ketemu di episode podcast Arya Shit yang lainnya. See you. See you.